Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSO. Alhamdulillah pagi hari ini saya bersama dengan Kak No ya. Ini Mas atau Mas Sunarno ya, Mas Sunarno. Dia sehari-hari di sini sebagai penanggung jawab pelayanan sosial medik ya, sosial medik ya, Mas Pak. Sosial medik ya. Jadi ada beberapa teman kita yang di sini yang bertugas sebagai pekerja sosial medik yang membantu pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit ortopedi ini dengan kompleksitas permasalahannya, baik terkait dengan layanan BPJS, kemudian asuransi lainnya, ataupun mungkin yang tidak punya fasilitas apa-apa yang kebetulan pasien itu juga tidak mampu bayar atau mampu lunas untuk biaya di rumah sakit ortopedi ini. Ya, di era BPJS ini Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta dengan kekhususannya, jadi layanan bedah tulang dan traumatologi, kami melayani kurang lebih sekitar 80% pasien itu menggunakan fasilitas BPJS, baik yang mandiri maupun PBI ya Mas Nano ya? Iya. PBI yang dibiayai oleh pemerintah. Tentunya dalam layanan pasien dengan berbagai fasilitas tersebut ada suka dukanya dalam melayani atau memberikan solusi ke pasien mana. Jadi kita akan berbincang terkait itu sahabat sehat RSO agar nantinya membantu sahabat RSO, sahabat sehat RSO yang mungkin saat ini atau nantinya ketika mendapatkan perawatan baik di rumah sakit ortopedi maupun di rumah sakit yang lain itu mempunyai gambaran ketika ada masalah yang hampir sama dengan yang ada di rumah sakit ortopedi ini. Baik. Jadi gini, Mas Narno, panggilannya Mas Narno atau Kak No? Mas boleh, Oh, iya. Kak boleh, udah santai aja Mas Par. Ya wes, Mas aja biar tetap Mas, ya. semangat mudanya ada Baik, gitu ya. Jadi gini Mas Narno, rumah sakit ortopedi ini kan melayani pasien dengan mayoritas fasilitas BPJS. Iya. Mas Narno sudah bertugas di sosial medis itu udah puluhan tahun ya. 21 tahun. 21 tahun. Iya. Mungkin untuk memberikan gambaran dulu, terutama BPJS Mas Nano. Oh iya. Pasien-pasien dengan kondisi apa yang bisa dilayani dengan fasilitas BPJS di rumah sakit ortopedi ini? Karena kayaknya ada dua kategori itu kan. Oh iya, J. Iya. Baik, Mas Par, Mas dan selamat pagi untuk sahabat sehat Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berbincang bersama terkait dengan pelayanan BPJS di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto. Tentunya dalam memberikan pelayanan mungkin dari sahabat sehat semua yang ada di khususnya di baik rawat jalan maupun rawat inap. Dalam hal ini untuk mengakses kadang juga masih Mas Par ya, untuk bagaimana prosedurnya dan tentunya apalagi kalau yang masyarakat awam mungkin juga bingung bagaimana ini saya bisa menggunakan kartu ini, bisa digunakan atau tidak dan sebagainya. Yeah. Nah, sahabat sehat Rumah Sakit Ortopedi, bahwa Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta merupakan kita PPK tingkat 3. Iya, PPK tingkat 3. Mas Par. Jadi tentunya untuk pelayanan BPJS itu kita mengacu sesuai aturan yang berlaku, Mas Par. Jadi kalau misalnya kasusnya dalam kategori emergensi, jadi begitu kejadian atau trauma, nah itu langsung aja dari sahabat sehat langsung aja bawa ke IGD Rumah Sakit Ortopedi. Tentunya hal tersebut juga tidak memerlukan rujukan karena langsung ya. Ya, karena kondisi emergensi baik itu BPJS kesehatan maupun BPJS ketenaga kerjaan. Nah, sekarang ini jam sostek Mas Par. Sekarang ini jam sostek itu sahabat sehat tidak perlu memikirkan rujukan, langsung aja datang ke IGD Rumah Sakit Ortopedi. Nah, nanti petugas kami akan menerima dan juga akan mengarahkan terkait dengan cedera atau mungkin sistem sumber BPJS-nya itu yang akan digunakan seperti itu, Pak. Iya.
Iya. Jadi kalau ada keluarga atau Iya. korban lah kecelakaan Iya, lalu lintas, iya. tidak usah mikir panjang, Ya. ya, nggak usah nelpon rumah, kartunya ada apa enggak, harus pakai rujukan, pokoknya Iya. datang ke rumah sakit ortopedi, ke IGD Iya, untuk ditangani. IGD, iya. Oke, jadi kalau seandainya belum bawa kartu mas, kan kita nggak, namanya juga kecelakaan itu nggak direncanakan kan? Iya, iya. Saat itu ternyata kartu BPJS Iya. nggak ada, dan kita sebenarnya memang betul-betul peserta BPJS. Oh iya. Baik Pak Par, bahwa sahabat sehat bahwa BPJS nanti di IGD akan mengisi jadi kronologisnya. Jadi kronologisnya apakah itu kecelakaan murni kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan dalam menjalankan tugas atau bekerja seperti itu. Tentunya kalau belum membawa kartu BPJS-nya, baik BPJS kesehatan atau BPJS ketenagakerjaan, itu sahabat sehat tentunya dalam bepergian tetap ada KTP. Nah itu. Jadi dari KTP itu pun ditunjukkan ke petugas kita yang di IGD. Jadi nanti akan bisa dicek juga kartunya apakah masih aktif atau itu bisa dicek lewat petugas nanti yang pendaftaran IGD seperti itu. Nanti baru kalau nanti sudah pemeriksaan di IGD dan atau pasien harus rawat inap dan sebagainya itu, nanti petugas kita akan memberikan edukasi syarat-syarat yang harus dilengkapi seperti itu. Oh iya. Ya. Ini yang emergensi, Mas No. Kalau yang kayak terencana ya, katakanlah ini udah ada anak dengan kecacatan dan bisa ditangani di rumah sakit ortopedi, dia punya kartu BPJS, ya itu prosedurnya bagaimana? Iya, baik Mas Par. Jadi atau sahabat sehat bahwa kasus-kasus non emergensi ya Mas Par ya, jadi yang bukan kategori emergensi, jadi sahabat sehat kalau terkait dengan BPJS kesehatan tentunya harus mengacu rujukan berjenjang. Ya, jadi itu karena kami rumah sakit ortopedi sebagai PPK 3 tentunya melewati keluarga harus mengurus dari PPK 1 dulu. PPK 1 itu contohnya levelnya puskesmas atau dokter keluarga. Oh iya, puskesmas atau dokter keluarga. Kemudian jadi sahabat sehat harus ngecek dulu itu dokter keluarga atau puskesmas. Nanti dikasih pengantar, kemudian setelah itu level ke PPK 2. PPK 2 itu RSUD. RSUD baik rumah sakit pemerintah atau swasta yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan seperti itu. Nanti setelah di pemeriksaan klinis dokter di rumah sakit umum PPK 2, tentunya kalau bisa ditangani ya akan ditangani sampai PPK 2 itu. Tapi kalau tidak bisa tentunya akan diberikan rujukan ke PPK 3 ke rumah sakit ortopedi Dr. Suharto Surakarta itu. Walaupun sebenarnya sahabat sehat itu keluarganya pengen ditangani di sini. Kasusnya ditangani di sini karena mantep di rumah sakit ortopedi. Tapi manakala PPK 2 itu mampu secara SDM maupun secara pelaksana akan ditangani di situ. Seperti itu. Jadi ini sahabat sehat. Jadi jangan berkecil hati karena memang pelayanan kesehatan sekarang udah merata. Manakala bisa ditangani di PPK 2, tentunya tidak dari PPK 2 tidak akan dikonsulkan atau dirujuk ke PPK 3 ya seperti itu. Kemudian tambah lagi Pak Per, kalau kalau yang terkait dengan kecelakaan kerja. Nah, itu juga ada yang sahabat sehat harus bisa melengkapi dokumennya. Jadi kalau yang kasus bukan emergensi bagi sahabat sehat yang dengan riwayat kecelakaan kerja ya, itu cukup yang penting ada rujukan dari rumah sakit seperti itu. Nah, kemudian dokumen arsip kasus kecelakaan kerja yang awal kejadian seperti itu. Cuma itu aja. Yang mengeluarkan dari? Jadi sahabat sehat kalau yang kasus kecelakaan kerja tentunya kalau yang waktu kejadian kategori masuk emergensi. Nah, ini akan diproses, apalagi kalau yang rawat inap tentunya akan melengkapi beberapa berkas ya Pak Par ya. Saya jelaskan enggak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa. Jadi nanti khusus sahabat sehat khususnya yang kaitan kasus kecelakaan kerja, jadi baik tadi emergensi atau non emergensi tadi, memang ada beberapa dokumen yang syarat harus dilengkapi. Jadi
satu itu trauma center atau surat pernyataan atau TC biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, bentar, yang trauma center yang mengeluarkan siapa? Ini yang mengeluarkan dari pemberi kerja, perusahaan atau CV ya, pemberi kerja. Jadi kemudian yang kedua ada laporan tahap 1, Pak Mas Parya. Jadi laporan tahap 1 itu juga sama, itu yang mengeluarkan dari perusahaan atau pemberi kerja. Kemudian biasanya kalau yang kasus baru itu absensi di mana bulan berjalan kejadiannya itu. Contoh kalau ini kejadiannya bulan Februari, nah nanti absennya dalam bulan Februari tersebut, seperti itu. Nah kemudian fotokopi kartu BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerja, kemudian ditambah fotokopi KTP, seperti itu. Sebenarnya nggak begitu rumit ya? Nggak begitu rumit. Yang penting ada kerjasama dari pemberi kerja, fasilitas kesehatan, juga si pesertanya juga. Dan sahabat sehat bahwa kaitan kasus kecelakaan kerja ini kita rumah sakit ortopedi sudah ada PIC-nya, jadi lebih cepat untuk memberikan pelayanan dan koordinasi dengan BP Jam Sostek seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu PIC-nya siapa? Kebetulan PIC-nya saya sendiri, jadi nanti kita bisa gerak cepat langsung koordinasi dengan PIC BP Jam Sostek sehingga sahabat sehat di mana berkas itu sudah misalnya sudah diserahkan ke kami atau ke kita, nanti tentunya akan kita proses. Nah nanti biasanya kalau ini kita sudah punya aplikasi, Mas Pak. Jadi langsung kita entry di aplikasi RSTC. Itu langsung nge-link ke BP Jam Sostek, tinggal konfirmasi saja seperti itu. Ya cukup menarik kalau kita ngomong masalah layanan BPJS di sini ya, karena dengan permasalahan pasien ya yang di rumah sakit ini tentunya akan menambah perbaikan pelayanan juga baik di BPJS maupun di rumah sakit ortopedi sendiri terwakili oleh Mas No ini. Jadi gini Mas No, jadi kadangkala itu pasien itu kesini sudah dirawat, sudah dirawat mungkin 1-2 hari sudah ada tindakan, ada mungkin mereka itu belum bisa melengkapi persyaratannya dan khawatir nanti kalau sampai pulang itu nggak bisa melengkapi persyaratan BPJS. Persyaratan apa yang biasanya sulit untuk dicari atau mungkin seringkali bermasalah dengan administrasi. Baik Mas Par. Jadi sahabat sehat semua, terkadang juga karena biasanya kasus emergensi ya, jadi pasien rawat inap sampai beberapa hari belum bisa melengkapi. Nah, sedangkan untuk pelayanan kaitan BPJS kan juga ada aturannya, Mas Pak. Jadi kalau BPJS kesehatan itu diberi waktu 3 kali 24 jam, harus menyerahkan berkas ke petugas dan sebagainya. Kemudian kalau BPJS tenaga kerja itu 2 kali 24 jam, itu harus harus melaporkan juga kasus kecelakaan kerjanya itu nanti bisa lewat ke PIC rumah sakit atau langsung ke kantor BP Jam Sostek setempat, seperti itu. Cuma sahabat sehat, jadi yang jadi kadang kendala itu yang kasus biasanya kasus kecelakaan lalu lintas. Itu biasanya yang terjadi di situ kesulitan. Jadi setelah apalagi kejadiannya di hari libur ya seperti itu kan, kadang ini harus sesuai prosedur bahwa BPJS itu jika pasien mengalami kecelakaan lalu lintas itu memang aturannya penjamin pertamanya jasa raja dulu. Jadi jasa raja. Maka itu wajib diurus, sahabat. Jadi itu wajib diurus laporan polisinya. Jika kecelakaan ganda, tentunya kan nanti laporan polisi jadi langsung ke jasa raja. Maka nanti akan diterbitkan. Kalau tunggal itu cuma dikasih validasi saja, karena itu memang tidak dijamin atau tidak di-cover oleh jasa raja. Tapi kalau ganda nanti biasanya akan diterbitkan jaminan. Jaminan itu sekarang kan IT ya, canggih, jadi tinggal kita sudah punya PIC semua. Kalau nanti kita kan wilayahnya area Sukarjo, jadi tinggal kronologisnya ini pas ini tentunya kita sudah nge-link dengan sana, dan biasanya sudah dari kantor jasa raja khususnya area yang di Sukarjo ini akan mengirim jaminan ke ortopedi. Jadi sangat cepat sekarang. Kalau untuk perubahan dari tanggungan
Jasa Raja ke BPJS Iya. itu secara otomatis atau perlu? Oh iya. Kan pasien tentunya nggak tahu, saya udah habis berapa kan nggak tahu. Ya ada sih. Betul. Kita ngasih informasi ke keluarga bahwa habisnya sampai hari ini administrasi berapa gitu. Itu secara otomatis akan rumah sakit uruskan atau keluarga harus memproses lagi untuk persyaratan itu. Baik Mas Par, sahabat sehat. Jadi kalau kasusnya kecelakaan lalu lintas terutama yang ganda kan ada plafon jaminan Jasa Raja. Itu plafonnya rata-rata 20 juta ya seperti itu. Kemudian kalau pasien memiliki juga BPJS, tentunya petugas kami yang di pelayanan di rawat inap tentunya kan akan monitoring. Jadi jika tagihan rumah sakit sudah melebihi 20, nanti keluarga sudah, jadi nggak perlu khawatir sahabat sehat, nanti ada petugas kami nanti menginformasikan dan juga memanggil biasanya untuk melanjutkan atau dicetakkan ke SEP, jadi berlaku ke BPJS seperti itu. Gitu, ya. Yang tenaga kerja pun juga sama. Nanti kita melaporkan bahwa plafon Jasa Raja habis. Nah tentunya juga akan lanjut ke BP Jam Sostek seperti itu. Oke. Kalau ngomong masalah pelayanan BPJS itu nggak ada habisnya kan? Dengan masalah-masalahnya di lapangan, dengan pernak-perniknya yang di pelayanan. Karena kan masalah itu kadang-kadang bukan dari pelayanan sendiri, tapi dari pesertanya sendiri. Gini Mas No, tentunya selain BPJS, Mas No kan juga menangani ya permasalahan terkait dengan asuransi kerjasama dengan rumah sakit ortopedi, atau mungkin pasien yang kesini. Kalau menurut data atau informasi dari yang bersangkutan dalam tanda petik, dia itu masuk kategori orang yang harusnya punya. Dia dibiayai oleh pemerintah atau dengan PBI ya. Nah itu bagaimana solusi yang diberikan rumah sakit ortopedi ketika ada permasalahan seperti itu? Contohnya gini, ada pasien masuk umum, dia ketika sudah sudah ini yang non asuransi dulu ya. Iya, boleh sering terjadi seperti itu ya. Banyak kan kasusnya banyak. Jadi dia nggak punya asuransi apa-apa, dia nggak di-cover BPJS, dia termasuk biaya sendiri dan kebetulan juga termasuk kategori masyarakat tidak mampu. Nah, ketika mendapatkan perawatan di sini, mereka kesulitan biaya. Bagaimana sejauh mana peran pekerja sosial medik atau layanan sosial medik di RS itu untuk memberikan solusi yang terbaik untuk pasiennya juga untuk rumah sakit tersendiri. Baik sahabat sehat dan Mas Par, bahwa ada juga ya sering juga pasien-pasien dan keluarga yang notabene memang sebenarnya kurang mampu, tapi dari daerah belum mendapatkan kartu BPJS kesehatan seperti itu. Jadi sering merawat inap atau juga berobat ke rumah sakit ortopedi, dan ini dari awal pasien masuk itu petugas sosial medik tentunya yang itu sudah melakukan assessment kepada pasien atau keluarganya terkait dengan sistem sumbernya, dan juga monitoring terkait dengan nanti biaya rumah sakitnya. Nah tentunya kalau sahabat sehat ini ada yang kurang mampu seperti itu atau hambatan biaya. Nah biasanya nanti kami biasanya koordinasi atau dengan jam kesda, bisa juga contohnya itu ada jam kesda. Jadi ada masih beberapa kabupaten ini, karena kalau jam kesda itu sesuai kebijakan masing-masing daerah masing-masing. Jadi sampai sekarang ada beberapa kabupaten yang masih jadi ada cadangan kalau warganya yang memang kurang mampu, kemudian belum kelewatan untuk dicetakkan atau dibuatkan kartu atau belum masuk BPJS kesehatan, itu bisa. Jadi setelah data dukung tentunya ada dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa. Desa dikuatkan dengan dari dinas sosial juga, itu nanti bisa mengakses jam kesda. Dan kemarin juga ada juga yang pasien ternyata memang betul-betul keluarga tidak mampu, itu bisa dibantu oleh jam kesda. Dan juga kita ini edukasi untuk gotong royong warga sekitarnya. Jadi karena jaminan jam kesda itu terbatas, Mas Par. Jadi ada yang cuma
apa 5 juta kalau rawat jalan, 17,5 misalnya ada yang rawat inap. Nah, sedangkan kadang tagihan rumah sakit tindakan medis, apalagi yang pasien dilakukan tindakan operasi kan biasa biayanya juga tinggi ya, seperti itu. Nah, biasanya nanti di cover jam kerja dan juga nanti ada kita edukasi untuk gotong royong, keluarga dan sebagainya, seperti itu. Iya. Iya, makasih Ano. Sebenarnya juga dari internal rumah sakit sendiri ya walaupun tidak diekspos tentunya ada bantuan, ada kebijakan tersendiri untuk meringankan pasien-pasien yang kurang mampu karena belum mendapatkan fasilitas dari pemerintah, karena kita juga rumah sakit pemerintah. Tentunya punya kebijakan yang sosial ya untuk masyarakat sendiri. Dan saya alhamdulillah juga saya dapat info teman-teman di sini juga teman-teman yang PPA yang di ruangan kadang-kadang juga berinisiatif untuk kolektif untuk membantu gotong royong ya, walaupun ya itulah kita tidak sekedar di itu golek belanja ya, tapi kan juga manusia sesama. Nah, tetap sosialnya tetap sesama. Tetap kita proses seperti itu. Ya, itu Mas No itu ya. Kecil-kecil cabai rawit sahabat ya.